Jadi ibadah paling tinggi apa? Bukan banyak sholat, Pak. Apa ibadah paling tinggi? Zikir enggak juga. Ibadah paling tinggi melawan hawa nafsu. Itu ibadah paling tinggi. Kalau sudah sanggup sampai ke sana, maka ruhnya kemudian merdeka. Jadi bagaimana cara memerdekakan ruh? Lawan hawa nafsu kita. Itu ibadah badan, ibadah jiwa. Tapi ada ibadah lain, yaitu ibadah ruh. Kalau ruh, ibadah tertingginya apa? Bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kenapa orang ngaji satu bab ilmu itu lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Karena bisa jadi yang sholat 1000 rakaat tidak mengenal Allah, sedangkan yang ngaji cuma satu bab membuat dia mengenal Allah. Ini nanti syuruk nih. Antum yang belum paham juga pasti sholat syuruk duluan, nggak mau dengerin ngaji, tinggalin aja. Nanti coba kita lihat aja, Pak. Udah jelas ini lebih afdol dari 1000 rakaat, masih kejar 2 rakaat syuruk. Katanya Ustaz, itu haji dan umrah sempurna. Nah, itu kan hadis nggak sahih. Yang sahih kan ini. Itu hadis paling tinggi cuma hasan di ghairihi. Nggak sampai Pak sahih. Tapi kita doyan, kita ini, mohon maaf, terobsesi mengejar pahala. Lupa bahwa pahala tertinggi itu ada di ruh. Ruh kita, karakternya cuma satu aja. Dia suka mencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu Saudara Allah, alhamdulillah di pagi ini Allah masih izinkan kita untuk menikmati subuhnya. Subuh itu bukan untuk Allah, untuk kita juga. Ya. Kita masuk ke bab yang keempat dari kitab Hadaib, judulnya Mukhalafatun Nafs. Secara harfiah, mukhalafah berarti menyelisihi, berbeda, atau kalau bahasa yang lebih kasarnya melawan. Ya, itu disebut mukhalafah dari kata khalafa. Khalafa yukhalifu mukhalafah, menyelisihi. Jam segini enaknya tidur atau ngaji, Pak, kata si nafs. Tapi kalau si ruh maunya apa? Ngaji. Karena ruhnya sudah mulai bercahaya, maka Bapak Saudara yang makan Allah tahan duduk di masjid. Alhamdulillah rabbil alamin. Jam 3, jam 4 itu senangnya tidur atau di atas sajadah? Tidur juga, ya, sepakat semua ya. Berarti punya nafsu emang. Apa beda nafsu dengan nafsu? Nafsu dalam bahasa Indonesia identik dengan yang buruk. Adapun dalam bahasa Arab, nafs itu lebih umum. Maka ada 7 tingkatan nafs yang masyhur. Sebenarnya tingkatannya sudah ada tambahannya jadi 10. Tapi yang masyhur apa yang pertama? An-nafs al-ammarah bisu. Nafs jiwa ammarah. Ammarah itu bukan amarah. Apa arti ammarah? Mubalaghah dari kata amir, yang memerintah. Maka ammarah yang banyak memerintah, yang banyak menyuruh kepada bisu, kepada keburukan. Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi mengatakan, apa aja yang dia suruh? Pertama, asyahwah, mengikuti nafsu rendah. Yang kedua, ghadab, yang suka marah-marah, marah ke pasangan, marah ke anak. Wal kibr, sombong. Nah, kalau ada perasaan nih, merasa lebih dikit aja dengan amal kita, berarti kita nafsu amarah. Jadi nafsu amarah itu bukan berarti orangnya maksiat terus, enggak. Mungkin dia sholat, tapi dalam batinnya itu ada perasaan sombong, suka marah. Kalau dia seorang ustadz, maka majelis mimbar suci jadi nggak suci sama dia.
Kenapa? Di mimbar dia menghardik orang. Nah, ciri-cirinya. Dan kita menyaksikan beberapa tahun, di tahun-tahun politik, itu mimbar jadi ajang marah-marah nggak? Ya, seperti udah sadar nih. Kalau belum sadar-sadar juga tuh Pak. Wal hasad, iri dengki. Ciri-ciri orang iri itu, iri dengki apa? Tidak pernah senang dengan kesenangan orang, begitu aja. Sebabnya satu hal, berburuk sangka kepada Allah, mengira bahwa rezeki kita diambil sama orang. Itu hasad. Orang hasad itu kalau diam nggak masalah, tapi kalau dia sudah beraktivitas, maka dia menjadi hasud. Apa arti hasud? Suka menghasut orang. Itu menjadi bahasa Indonesia. Ya. Kalau orang hasud ini kok cuma sebatas komplek, yang rusak satu komplek. Kalau skalanya masjid, rusak satu masjid. Kalau skalanya kota, rusak satu kota. Tapi kalau skalanya provinsi negara, maka rusak satu negara. Jadi yang bikin krisuh di negeri ini, kacau, itu orang-orang hasud. Bawa jubah agama, bawa jubah politik, bawa kepentingan masyarakat, atas nama umat, atas nama bangsa, negara, tapi kemudian di dalamnya ternyata ada hasad. Nah, hati-hati nih. Ya. Yang paling repot tuh mengenalinya. Kalau dia bawa agama Pak, itu susah sekali mengenalinya karena pakai ayat. Dibilang hasad, kok ada ayatnya, kok pakai dalil. Wal bukhul, bukhul, kebakhilan. Ini bakhil itu bahasa Indonesia, diambil dari bahasa Arab. Orang bakhil itu kok bisa jadi bakhil? Karena dia beranggapan yang dia dapat itu miliknya. Ini, kita kalau usaha, semua yang kita dapat milik kita semua nggak? Enggak, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Wajib itu Pak, itu wajibnya, sunatnya belum lagi. Kalau kita tidak keluarkan, maka dia akan keluar dengan cara yang lain. Kadang lewat sakit, kadang anak kita jatuh, pasti dia keluar. Itu cara Allah sudah. Ya. Gula masuk ke dalam badan, yang ngolah siapa? Pankreas kan? Dia mesti dikeluarin. Keringat sama dia mesti dikeluarin. Nggak keluar, maka yang kena nanti yang lain. Yang penting dia ada aja. Itu cara tubuh kita menyesuaikan diri. Itu baru tubuh yang zahir. Baru tubuh yang zahir Pak. Apalagi rohani ini. Wal hirs, keinginan atau obsesi yang tinggi. Waria, ujungnya ria. Nah, ini ciri-ciri orang punya an-nafs al-ammarah. Nah, kalau itu ada pada kita, pastikan, oh saya berarti baru nafs al-ammarah, suka marah-marah. Nggak usah tinggi-tinggi Pak, berarti kita di bawah aja deh gitu. Nafs yang kedua, ini yang sering kita sebutkan, Allah bersumpah dengan nama ini, ya. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah, ya, tidaklah, ya, kata Allah, aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Setiap kita, ini kalau naik tingkat nih, dari amarah menjadi lawamah. Lawamah ini mencela diri dan juga mencela orang. Kalau mencela orang, berarti dia belum melihat aib dirinya. Tapi kalau dia mencela dirinya, berarti dia sudah naik pangkat, nafsnya sudah naik kualitasnya. Jadi dia tidak mencari kambing hitam. Kalau masih cari kambing hitam, turun lagi jadi nafs al-ammarah. Nah, nafs lawamah ini sudah mulai menyesali dirinya sendiri. Ternyata salah satu karakter jiwa kita, hatta nanti kalau masuk surga, itu Bapak itu semua akan nyesel. Jadi surga, neraka itu negeri semua orang menyesal. Masuk surganya nyesel Pak. Kok dulu lama main YouTube tapi kok nggak lama berzikir. Kok dulu suka jalan-jalan tapi tidak suka bersedekah. Kok dulu begitu semua. Bahkan para wali-wali Allah itu menyesal karena kurang ma'rifatnya kepada Allah. Apalagi kita, ya. Ini nafsul lawwamah. Kalau dia sudah bisa tidak menyalahkan orang lain, dia mulai menyalahkan dirinya. Ini coba lihat, kita kalau satu tim kerja, terus ada masalah, kita nyalain orang, penyalain diri.
Kalau masih nyalain orang, mesti nafsul amarah. Tapi kalau sudah menyalahkan diri, lalu kita perbaiki, langsung dia naik menjadi an-nafs al-mulhamah. Jiwa yang dapat inspirasi, tapi inspirasi itu dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu memberikan bisikan kepada manusia, silakan dia memilih. Ada yang baik, ada yang buruk. Itu pilihan kita. Pilihan inilah yang dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tidak Allah cuma kirim sinyal, silakan kita pilih. Jika kita memilih kebaikan, lalu menahan diri dari keburukan, dicobain istiqomah. Biasanya 40 hari istiqomah, orang bisa langsung naik ke an-nafs al-mutmainnah. Apa arti mutmainnah? Jiwa yang sudah stabil, nggak labil lagi. Jadi kalau yang mulhamah ini, karakter mulhamah apa? Tidak bisa mandiri dalam kebaikan. Jadi kalau dia di komunitas orang-orang yang jahat, dia jadi jahat. Di komunitas orang baik, dia jadi sangat baik. Itu mulhamah. Kalau sudah bisa mandiri, istiqomah, dia sendiri, dia ramai, karakternya tidak berubah. Dia tetap cenderung kepada yang baik. Berarti dia sudah naik menjadi mutmainnah. Nah, silakan dicek Pak, diri kita, badan kita, pikiran kita udah masuk kemana nih. Kalau nggak ada orang di rumah, sholatnya selama ketika ada orang nggak. Ketika sholat sunat di rumah, itu sebanyak sholat sunat di masjid ya. Gitu. Kenapa? Ketika orang itu sudah mandiri secara rohani, maka dia tidak bergantung dengan pengawasan orang. Yang dibutuhkan adalah merasa dia awasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jalan pintas dari nafs amarah biar langsung ke mutmainnah? Jalan pintasnya cuma satu. Ini yang dikatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang sering kita baca. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan menyebut nama Allah, kita tambahkan sebanyak-banyaknya, maka dia bisa langsung naik ke menjadi mutmainnah. Jiwa yang tenang itu, kalau dia istiqomah di sini, maka dia akan mulai meridhoi kehendak-kehendak Allah. Meskipun nanti, ini mohon maaf, mutmainnah ini bisa jadi Allah jebloskan lagi masuk ke dalam maksiat. Dia apakah putus asa kepada Allah, atau dia cepat berpulang kepada Allah. Dijebak salah, apakah dia masih menyalahkan orang, atau kemudian dia menyalahkan dirinya sendiri lalu memperbaikinya. Hari nafsu mutmainnah itu masih diuji Pak, masih diuji. Maka salaful Nabi pun diuji. Nabi Yusuf itu pernah bercermin, dia mikir, kalau saya jadi budak harganya berapa nih? Merasa cakep deh. Bener, Allah buat skenario, belum dibuang ke sumur, itu bukan sumur kayak sumur di Indonesia, sumur di sana tuh kayak telaga aja, ya, dibuang ke sana, terus apa yang terjadi? Dipungut oleh orang, dijual, dan harganya murah. Itu ujian Nabi Yusuf, karena dia pernah kagum melihat wajahnya, maka diuji dengan wajahnya. Kita berapa kali pada uji, ya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ketika beliau diuji satu pertanyaan, adakah orang yang lebih alim dari Musa? Apa jawaban Nabi Musa? Nggak ada. Maka diuji dengan Nabi Khidir. Nabi Allah Khidir ini membuat satu perbuatan yang semua perbuatan itu diharamkan secara hukum oleh hukumnya Nabi Musa. Itu ujian paling berat Nabi Musa. Maka kita nanti akan diuji dengan apa yang kita suka. Nabi Ibrahim itu setelah punya anak, beliau kemudian merasa lega, oh alhamdulillah punya anak. Tiduran nih Pak, tiduran, molornya kelamaan, sehingga lewatlah waktu bermunajat kepada Allah. Disitulah kemudian Allah datang dan memberikan wahyu, anakmu sembelih. Dia nggak percaya, lah kayaknya halu nih ya. Besok begitu lagi, sampai 3 kali, baru kemudian dia mengiyakan, dan dia mendatangkan anaknya, karena dia tahu dirinya Nabi. Mimpinya Nabi wahyu itu bukan? Ya, kalau bapak yang mimpi nggak wahyu ya, bapak mimpi nyembelih anak itu nggak boleh diamalkan tuh. Itu namanya sedeng. Nabi Ibrahim itu cuma diuji, kenapa? 80 tahun menunggu anak, dikasih anak, keasikan, kelelahan, lupa munajat.
itu sekelas Nabi Ibrahim diuji, Allah cemburu kok di kolbu Nabi Ibrahim ini sudah mulai ada gangguan nih, kira-kira begitu. Tapi seorang Nabi sebenarnya tidak akan terganggu. Allah uji saja. Diuji dengan apa? Anaknya suruh ambil, disembelih. Nah ini agak ekstrim memang. Allah menguji Nabi Ibrahim itu agak sedikit keras. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim akan diabadikan namanya dalam sholat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak, ya. Kita abadikan terus Pak namanya. Maka tidak pantas seorang Nabi Ibrahim yang selalu disolawatkan, yang disebut namanya dalam salawat Nabi Muhammad SAW, lalu beliau lupa kepada Allah dan terganggu oleh anaknya. Anaknya Nabi bukan? Ternyata anaknya Nabi. Semua anaknya Nabi Ibrahim itu Nabi. Saya pernah cerita di beberapa tempat, atau baru satu tempat ya. Nabi Ibrahim itu kan yang kita tahu istrinya cuma dua, Siti Sarah, Siti Hajar. Siti Sarah itu dari kampungnya, Siti Hajar dari Mesir. Padahal ada yang ketiga, namanya Siti Qanturah. Ini disebutkan dalam Tarikh Tabari, sejarah yang ditulis oleh Imam Tabari, pengarang tafsir. Dalam beberapa teks disebutkan Qanturah. Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya Qanturah. Anaknya ada 6. Ada namanya Madian, maka jadi kota Madian di Yaman. Ada Medan, saya nggak tahu apakah itu Medannya Sumatera Utara. Cocok logi bakar, takutnya cocok logi. Namun ulama sejarah sepakat bahwa 6 anaknya ini menyebar bukan di Timur Tengah saja, tapi menyebar ke India dan Timur India. Negeri kita disebut dengan Timur India. Oleh orang Belanda dulu disebut dengan Hindia Timur, benar kan? Semua anak-anaknya Nabi Nuh dulu, itu nama anaknya menjadi nama wilayah dan kota di Timur Tengah. Begitu juga semua nama anak-anak Nabi Ibrahim yang 6 itu hampir semuanya menjadi nama kota. Jadi saya bukan cocok logi, ya, itu benar bahwa ada keturunan Nabi Ibrahim yang sampai ke negeri kita. Makanya negeri kita ada yang disebut Maidan bahasa Arab. Di Arab sana juga ada Al-Maidan. Ya barangkali beliau hijrah, kan orang dulu berjalan di mana-mana. Bukan cocok logi juga ketika orang-orang Brahmana menyebut pemimpinnya dengan Brahmana. Jadi ahli sejarah, pakar genealogi namanya, itu mencoba melihat Brahmana ini kan bahasa Sanskerta, ya, bahasa Sanskerta. Itu ulama kita ahli sejarah beda pendapat mana yang lebih tua. Bahasa Aramaik itu induknya bahasa Arab, induknya bahasa Ibrani. Ini Timur Tengah. Mana yang lebih tua, bahasa Aramaik? Aramaik kan dulu dipakai oleh Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sedangkan di India orang pakai bahasa Sanskerta. Tapi kebanyakan ahli sejarah mengatakan bahasa Sanskerta berasal juga dari Aramaik. Wallahu ta'ala alam. Ini masih satu rumpun. Walaupun sebagian orang mengatakan itu bahasa tertua. Dan bahasa kita banyak yang dari sana juga, Pak. Banyak dari sana. Ya. Dulu sebelum negeri ini ada negeri Melayu, ya, kerajaan-kerajaan Melayu, kerajaan Majapahit, Sriwijaya. Tulisan-tulisan yang ada di prasasti itu kan tulisannya tulisan Pallawa, tulisan Pallawa, bahasanya Melayu. Udah bercampur, kalau di Jawa ada Kawi, ya, ada tulisan Hana Caraka, semuanya pengaruh dari sana. Maka ini besar kemungkinan memang itu namanya Sayyidah atau Siti Qanturah, itu melahirkan Bani Jawi, jika benar ungkapan ini, ya. Jadi kita beruntung juga, Pak, tapi hidungnya pesek-pesek, ya. Ya emang begitu. Udah iklimnya kali, wallahu a'lam. Dan yang paling mengejutkan, saya sering menyebutkan, zuriat Nabi terbanyak sekarang itu di negeri kita. Keturunan Rasulullah paling banyak sekarang di negeri kita, baik keturunan Hasan ataupun keturunan Husain. Yang rapih pembukuannya itu keturunan Husain. Ada di jalan apa nih? Jalan besar depan ini apa namanya? Cimatubang. Itu ada Robtoh Alawiyah. Itu Husain. Nggak mesti Syiah, ya. Itu kalau ada orang aku Habib, harus keluar suratnya dari sana bahwa dia benar nasabnya kepada Rasulullah dengan jalur Husain. Tapi kalau jalur Hasan, banyak yang tidak tertulis, karena Sayyidina Hasan punya anak banyak sekali, ya.
Di Sumatera Barat dulu ada gelarnya Siti Nurbaya, itu kan gelar untuk keturunan Rasulullah Pak di sana. Siti. Di Makassar ada Andi. Di kita di sini di Pulau Jawa ada Raden, ya, Ajengan, apalagi Gus. Maka jangan cuma sembarangan Pak ngasih nama gelar Gus, ya. Gus itu keturunan kiai, kebanyakan kiai di Jawa itu campuran nikah dengan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sembarangan kasih nama Gus. Walaupun saya punya 1000 pesantren, saya nggak punya hak Pak. Kalau mbah saya bukan kiai, sama. Walaupun jenggot saya panjang, sorban saya tebal, topi gamis kemana-mana, tidak akan berhak dipanggil Habib. Tapi jangan sedih dulu. Habib itu kan dua. Ada Habib jisim jasmani nasab, ada Habib rohani. Siapa Habib rohani? Orang-orang yang mewarisi ma'rifatullah yang ada di qalbu Nabi. Nah, itu yang asli. Mereka ini nanti yang menjadi keluarga Nabi yang sebenar-benarnya. Nanti para habaib akan kaget-kaget tuh kalau Bapak ini sebagian dari mereka, bagian dari orang-orang yang mewarisi ma'rifatullah di qalbunya. Itu para habaib nanti bingung, loh hidungnya pesek-pesek begini kok bisa jadi pengikut Rasulullah, kok bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi para habaib sendiri PR-nya sama dengan kita, harus menemukan dirinya, apakah dirinya pewaris ilmu itu atau tidak. Jadi yang antum yang masih keturunan Rasulullah, ya bersyukur, tapi PR-nya lebih banyak. Harus betul-betul seiringan tuh nasab jasadnya dengan nasab rohaninya. Ya. Nah, kembali ke mukhalafatun nafs. Ya. Jiwa yang sudah mutmainnah itu karakternya adalah punya latihan zikir yang sudah istiqomah. Lalu kemudian dia masuk ke bab pemikiran, dia mulai meridhoi takdir Allah, karena dia sudah mulai tenang. Maka saya sering nanya, ini corona kehendak Allah kan? Atau kehendak Wuhan? Atau kehendak konspirasi? Ya mau konspirasi kek, mau konsis papi kek, ya. Tapi ini terjadi biiznillah bukan? Biiznillah. Ridho nggak? Ridho atau tidak? Ridho. Kalau ridho Pak, yang tadinya nafs kita amarah, kita loncatin cepet langsung ke radiyah, nggak perlu lewatin lawamah, mulhamah, mutmainah, langsung ke radiyah. Maka radiyah itulah awal dari ma'rifat rohani. Sedangkan sampai ke mutmainah itu rajinnya jiwa kita berlatih. Rajin nggak berlatih? Kalau rajin berlatih jiwanya, maka sampai ke mutmainah. Apa latihannya? Zikrullah, puasa, kurangin tidur, agak berat, tapi ada jalur pintas. Di zikir mungkin nggak banyak-banyak amat. Bapak ini kan tahajud bolong-bolong, kelihatan wajahnya bolong-bolong ya. Tapi subuh yang penting weekend jangan ketinggalan. Ya. Terus gimana? Ambil jalur pintas, jalur ma'rifatullah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ridho dengan kehendak Allah. Udah ridho nih, serius. Ntar kejadian apa aja sama kita, jangan kemudian nyalain siapa-siapa. Ini ada ustadz, ada tetangga, ada siapa, tokoh kena COVID, dikait-kaitkan dengan, oh itu dia munafik tuh, kena COVID. Loh, guru-guru kita hafiz Quran di Jawa, wali-wali Allah kena COVID, Pak. Kalau hafiz Quran yang sudah bertahun-tahun ngajarnya gak wali, terus dia apa dong? Meninggal kena COVID. Jangan berprasangka, biasa aja. Ya. Emang COVID nanya dulu, kamu waliullah bukan? Kamu beriman apa munafik? Kan gak nanya dia. COVID datang aja kan. Alhamdulillah kita sudah menemukan polanya, maka masjid kita bisa ramai lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nggak kita sedih Pak ya, masjid sepi, berasa kiamat aja rasanya. Itu kalau sudah ridho, dan ini persepsinya kalau sudah konstan, saya ridho, sudah ridho dengan semua kehendak Allah, Allah pun nanti akan meridhoi kita. Nah ini yang dikatakan dalam hadis qudsi, ana aina zanni abdi, aku berdasarkan persangkaan hamba. Jika hambaku meridhoi kehendakku, aku akan ridhoi kehendaknya. Kalau Allah sudah ridho sama kita, mohon maaf, meskipun kita pemaksiat, Allah kalau sudah ridho, Allah selamatkan. Itu kelebihannya, ya. Tidak pernah menyalahkan orang, tidak apalagi menyalahkan Allah. Ini kan kesalahan kita kan suka menyalahkan Allah, sering ngomong Allah nggak adil. Itu ulang lagi syahadatnya Pak. Jadi siapa saja antum mengatakan, ya,
Allah tidak adil, Allah tidak adil, ini bahaya. Ini orang seperti ini mesti diulang syahadatnya, karena dia menolak salah satu nama Allah, Al-Adlu, ya. Allah kan adil, maha adil. Baik, kita coba lihat bagaimana ulama dulu mencoba melatih jiwanya. Ini nggak ada nggak kuat, Pak. Saya nggak kuat ngikutin ini. Saya cerita aja ya. Imam Syarif Sakti 40 tahun menahan dirinya untuk tidak memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang itu bersumber dari syahwatnya. 40 tahun, Pak. Percaya karamah nggak? Percaya? Kalau ada orang zikirnya sudah istiqomah, tiba-tiba sejadahnya naik, percaya nggak? Percaya? Oke, sebab saya bacain isinya. Kalau nggak percuma kita berceritain. Ya. Wa ruya rajulun jalisan fil hawa. Diperlihatkan satu waktu ada seseorang yang soleh. Ketika dia berzikir, sajadahnya naik. Jadi cerita sajadah naik bukan cerita 1001 malam doang. Aladin itu emang ada pak kejadiannya. Cuma bukan pakai om jin. Ya. Faqila lahu bima nilta hadza. Wahai Tuhan yang soleh, dengan amalan apa engkau bisa mendapatkan derajat sehingga kalau zikir badanmu langsung naik? Apa jawaban beliau? Taraktul hawa fakharra lil hawa. Mirip ya, taraktul hawa. Aku tinggalkan keinginan hawa nafsu, hawa. Fasakhara lil hawa. Lalu Allah kemudian menundukkan hawa. Hawa itu udara. Bisa melambung kayak Avatar. Avatar Eng ya. Tuh pada nonton ya. Sama aja sama bocah-bocah ya. Ya emang begitu kita Pak. Kita terhibur dengan melihat yang sebenarnya imajinasi itu ada. Ya. Dulu saya punya seorang guru. Guru saya ini tinggal di rumah mertuanya. Nggak kelihatan kerja. Mertuanya marah. Kok selalu sama dia? Kayak jadi beban. Padahal banyak orang yang menghantarkan rezeki ke sana. Ada yang berobat, ada yang minta doa, ada yang minta ngaji. Ini guru saya nggak pernah ninggalin sholat duha, tidak pernah ninggalin tahajud. Setiap hari sholat tasbih. Ada yang setiap hari Pak sholat tasbih? Bawa tasbih aja enggak. Zikir pagi sore aja boro-boro. Ini tiap hari nih. Saya pernah ngikutin beliau waktu masih umur 12-13 tahun, sholat semalam 100 rakaat. Saya pernah ngikutin. 100 rakaat. Untung ayatnya kuliah kulhu, Pak. Kalau enggak, gempor juga kita ya. Di saat mertuanya bersuuzon, biasa orang kalau sudah umur agak tua kan kalau malam-malam bangun, jam 2 dia bangun, mau buang air kecil. Rumahnya rumah panggung, mau turun. Karena tempat zikir itu nggak ada bisa di kamar, dia zikir di belakang ruang tamu. Masuk ruang tamu belakangnya. Ketika dibuka pintu oleh si mertua, dia lihat noleh kiri kanan, kaget. Pas melihat ke kanan, itu sajadah udah nyundul ke atas kepalanya. Jadi kepala orang yang duduk di atas sajadah. Pas dilihat siapa? Dikirain hantu, Pak. Ternyata mantunya. Mau pingsan. Semenjak saat itu dia nggak berani lagi menyindir, ya, ngata-ngatain. Di kampung saya itu kata-kata sindiran itu betul-betul dahsyat. Ya, dunia kata-kata di sana tuh. Orang pintar ngomong situ. Ya. Sampai dosen kita di salah satu kampus di Jakarta, saya tanya, Prof, kok nggak pulang kampung? Oh nggak kuat, nggak tahan sama kritik orang kampung. Udah biasa di sini dicium tangan, ya kan orang Jawa, orang Betawi, orang Sunda kan, jangankan guru ngaji, guru kimia aja dicium tangannya, ya kan? Tiba-tiba ada ustadz bilang cium tangan sama dengan menyembah guru, sujud. Dia nggak ngerti budaya, dia coba akal-akalin budaya orang dengan pemahaman yang dangkal. Nah, ini yang kemudian jadi panutan orang hari ini. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini kejadian, Pak. Kejadian ada sejadah naik. Tinggal dia jalanin aja tuh sejadah sebenarnya. Ya. Jadi ibadah paling tinggi apa? Bukan banyak sholat, Pak. Apa ibadah paling tinggi? Zikir enggak juga. Ibadah paling tinggi melawan hawa nafsu. Itu ibadah paling tinggi. Kalau sudah sanggup sampai ke sana, maka ruhnya kemudian merdeka. Jadi bagaimana cara memerdekakan ruh? Lawan hawa nafsu kita.
itu ibadah badan, ibadah jiwa. Tapi ada ibadah lain, yaitu ibadah ruh. Kalau ruh, ibadah tertingginya apa? Bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kenapa orang ngaji satu bab ilmu itu lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Karena bisa jadi yang sholat 1000 rakaat tidak mengenal Allah, sedangkan yang ngaji cuma satu bab membuat dia mengenal Allah. Ini nanti syuruk nih. Antum yang belum paham juga pasti sholat syuruk duluan, nggak mau dengerin ngaji, tinggalin aja. Nanti coba kita lihat aja Pak. Udah jelas ini lebih afdol dari 1000 rakaat, masih kejar 2 rakaat syuruk. Katanya Ustaz, itu haji dan umrah sempurna. Nah itu kan hadis nggak sahih. Yang sahih kan ini. Itu hadis paling tinggi cuma hasan dighairihi. Nggak sampai Pak sahih. Tapi kita doyan, kita ini, mohon maaf, terobsesi mengejar pahala. Lupa bahwa pahala tertinggi itu ada di ruh. Ruh kita, karakternya cuma satu aja, dia suka mencari ilmu. Bapak kalau nggak ada ruhnya bercahaya, ini nggak akan berani duduk lama di masjid, pasti takut corona. Ya. Tapi karena ruhnya itu kuat, kita dibentengi Allah Pak, tenang aja. Allah bentengi. Orang kalau nggak takut corona, apa yang terjadi? Karena hobi dengan nafsnya, rame Pak Mall. Malam tadi, saya kan belum sempat tidur kecuali di mobil nih tadi, karena ada yang nganter pulang. Tahu-tahu nyampe aja di rumah. Jam 3:30 ya, jam 2:30 kita jalan dari Jakarta Timur dekat Bekasi, sampai di rumah 3:30. Ya, itu aja tidurnya tadi, 1 jam ya, 1 jam kurang malah. Ketika saya tidak mengikuti gerakan ruh, saya malas loh Pak kesini. Kenapa? Mendingan tidur. Saat kita jalan malam-malam itu, orang masih ramai Pak di luar. Nggak ada orang takut corona hari ini. Orang takut karena tidak keluar, dia tidak bahagia. Jadi kehendak nafs aja bisa mengalahkan takut corona. Masa kehendak ruh kalah? Tapi ya buktinya begitu ya. Cuma ya masjid kita jangan penuh-penuh amat, ntar jadi kami juga Pak. Kita begini-gini aja deh. Ya segitu-gitu udah cukup lah, alhamdulillah. Apa kata Imam Ibrahim Al-Khawas? Man taraka syahwatan falam yajid samarata tarkiha fi qalbihi fahuwa kadhib. Orang yang mencoba meninggalkan salah satu kehendak nafsunya, tapi tidak ada efek rasa manis di dalam jiwanya, berarti dia masih belum sungguh-sungguh. Fahuwa kadhib. Contohnya nih, puasa, terasa lelah, terasa jadi beban, berarti puasanya belum sungguh-sungguh. Kapan puasa terasa nikmat? Kalau sudah sungguh-sungguh. Ini Allah kenapa Pak kasih kita amalan puasa? Karena kalau nggak dikasih puasa, satu teguk pertama waktu berbuka itu nggak akan pernah kita ingat. Jadi supaya kita menghargai satu teguk itu, Allah suruh kita berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka orang-orang yang sering menahan kehendak nafsnya, jiwanya itu, dia akan menikmati hidup di dunia, meskipun dapatnya sedikit. Tapi orang yang mengikuti, menuruti semua keinginannya, mau dikasih berapa aja nggak akan puas. Ya. Maka beliau mengatakan ya, khalif nafsaka fi hawaha, maka berselisihlah dengan jiwamu sebagaimana dulu ya para nabi menyelisihi jiwanya. Jika tidak, maka seperti moyang kita, Nabi Adam itu tertarik mencicipi buah larangan itu kan karena Hawa, bukan Siti Hawa ya, Hawa besar. Jadi nggak usah disalahkan Hawa. Itu Nabi Adamnya penasaran gitu. Tapi itu semua skenario ya. Skenario kenapa? Sebelum itu terjadi, Allah sudah ngomong, Allah sudah sounding kepada malaikat, hai para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu dibuatlah skenario perseteruan antara setan, iblis dengan Nabi Adam. Jadi kita nggak perlu menyalahkan Nabi Adam seperti yang terjadi dalam agama-agama lain. Ya, nggak usah Pak, santai aja kita. Ya, kalau nggak begitu kita nggak akan tahu masjid hari ini. Ya, kalau nggak begitu kita nggak tahu apa nikmatnya tahajud. Nikmat nggak tahajud? Nikmat. Nah kalau yang udah ngerasain nikmat tahajud, berarti udah berhasil meninggalkan nikmatnya tidur.
syahwatnya tidur. Kurangi syahwatnya tidur, rasakan nikmatnya tahajud. Kurangi syahwat makan, rasakan nikmatnya makan. Ya. Kalau zikir itu enaknya mata dipejamkan atau dibuka? Dipejamkan. Dibuka atau dipejamkan? Dipejamkan. Kenapa? Semakin saya membuka, maka terganggunya banyak, Pak. Nah, untuk menikmati pandangan batin, tutup mata sejenak. Gitu caranya, tekniknya. Banyak teknik-teknik dalam berzikir. Nah, di sini sangat banyak petuah-petuah beliau, ya. Dan beberapa sudah saya sebutkan tadi, dan beliau tutup dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surat apa itu? Surah Al-Fajr bagian akhir. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Langsung dapat undangan dari Allah. Pulanglah kamu ke sisi Rabbmu dengan rasa ridho dan diridhoi meskipun masih di dunia. Mereka yang disebut wali, Pak. Jadi wali Allah itu minimal dia radiyah mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Lalu masuklah kamu ke dalam daftar hamba-hambaku. Maka wali-wali itu dia didaftarkan namanya di langit. Ya. Itulah sebabnya wali-wali itu nggak pernah kesepian walaupun terlihat sendiri. Ya, wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Ya. Coba kan Nabi mengatakan Allah Ta'ala menciptakan neraka surga, lalu Jibril disuruh melihat surga dan neraka. Kalau Allah bertanya basa-basi, Jibril, menurutmu surga gimana? Apa kata Jibril? Hadis ini sahih, ada di Imam Nasai. Ya Rob, seandainya orang tahu apa isi surga, maka tidak ada yang akan lari darinya, pasti mengejar surga. Ditanya lagi, kalau neraka gimana? Maka pergi dia ngeliat neraka, balik. Ya Rob, seandainya orang tahu isi neraka, maka tidak akan ada yang berani mendekatinya. Lalu Allah ciptakan pada surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa kita, nafsu kita, disebut makarih. Wa huffatil jannatu bil makarih. Maka surga Allah balut dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Wa huffatin nar bisyahawat. Lalu Allah balut, Allah hiasi neraka itu dengan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan rendahan. Lalu Allah tanya lagi Jibril, apa kata Jibril? Ya Rabb, kalau begini balutan surga, mungkin gak ada yang sanggup memasukinya. Ngeliatnya langsung pergi. Dilihat lagi neraka, apa kata Jibril? Ya Rabb, kalau begini gak akan ada yang selamat. Tuh, bahaya gak, Pak? Jadi kalau bukanlah karena rahmat Allah pada diri kita, kita gak selamat. Jadi walaupun kita sekarang taat atau apapun, jangan pernah merasa diri kita yang taat. Semuanya rahmat dari Allah. Bisa keluar dari maksiat itu karena rahmat bukan? Atau karena kita hebat? Saya yakin bukan karena kita hebat, Pak. Sehebat-hebat orang, sehebat-hebat Barsiswa. Barsiswa itu tadi sama. Itu zikir ngawang deh. Karena saking terkenalnya si Barsiswa ini, maka datanglah banyak jamaah. Udah nggak muat kata Barsiswa, ente duduk di atas. Dulu belum ada lantai 2. Di atas itu maksudnya apa? Berlapis-lapis, Pak. 1, 2, 3, sampai kemudian ke bagian yang tinggi. Apakah dia waliullah? Belum tentu. Kenapa? Karena dia merasa begitu, merasa taat dengan riyadhahnya, latihan-latihan dirinya. Maka dia tidak jadi kekasih Allah. Kalau dia kekasih Allah, pasti Allah selamatkan ketika maksiat. Terjebak maksiat nggak bersisa. Terjebak. Kita ini kan tidak ada yang terjamin nanti nggak maksiat, benar kan? Maka mintalah rahmat Allah. Maka Nabi berdoa, ini silakan diamalkan doa ini, Pak. Allahumma rahamni bitarkil ma'asi. Ya Allah, rahmati aku, sayangi aku dengan meninggalkan maksiat. Setiap hari sekali dia baca doa ini. Allahumma irhamni bitarkil ma'asi. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita nggak sanggup meninggalkan maksiat. Berarti bisa taat karena rahmat Allah juga. Inilah hakikat kalam Nabi. Tidaklah masuk surga seorang kamu kecuali dengan rahmat Allah. Wali tidak mengetahui kecuali wali. Ini kita bagi dulu, Pak. Jadi wali itu boleh dibagi 3 dalam hal dikenal atau tidak dikenal. Pertama, paling rendah.
wali yang dia tidak tahu kalau dirinya wali. Inilah perdebatan Imam Ibnu Furaq dengan Kusyairi, muridnya. Muridnya ternyata lebih tinggi daripada dia, karena muridnya bertasawuf. Karena untuk mencapai mukhalafatun nas itu butuh seorang guru. Imam Kusyairi punya mentor, guru, mursyid yang membantu dia untuk melatih jiwanya. Gitu. Ibnu Furaq ngotot, wali gak tahu dirinya wali. Itu maksudnya dia sendiri. Dia gak tahu kalau dirinya adalah seorang wali. Kusyairi ngotot, bukan wahai tuan guru, wali tahu dirinya wali. Itu dirinya sendiri juga. Ya. Insya Allah canggih amat diterin segala ya. Baik. Yang kedua, wali yang sesama wali saling mengetahui. Itu yang antum tanya tadi. Jadi sesama wali tahu, sesama jawara tahu ini jawara ini bukan, ya. Sesama ahli keilmuan mengerti orang yang diajak ngomong ini ahli ilmu. Gitu. Maka wali juga sama. Wali ini kan ukurannya bukan pada penampilan, tapi pada ma'rifatullah. Dia kenal Allah seberapa. Karena wali itu diartikan kekasih Allah. Ya kalau bahasa ininya pacarnya Allah, kira-kira begitulah. Tapi kan Allah nggak pacaran, Pak. Ini bahasa biar mudah aja ya. Orang kalau udah sayang dengan sesuatu, dia akan mengenal seluk-beluknya. Si wali itu sangat mengenal nama dan sifat Allah, dan seluk-beluk seputar nama dan sifat Allah. Maka disebutlah dia wali. Jadi bukan karena keramat, ya, bukan karena banyak jamaah, bukan karena akhir doanya mustajab, bukan. Tapi karena dia mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, wali yang dirinya tahu dia wali, tapi di luar sana tidak ada yang tahu dirinya wali kecuali Allah. Disebut dengan rijalul ghaib. Rijalul ghaib, udah rijal ghaib ya. Nah, wali-wali ini kalau ketahuan dia minta mati. Dia ada, kalau ada wali itu baru muncul mati, ya itu mungkin dia rijalul ghaib kan. Ya. Biasanya rijalul ghaib ini nggak punya murid, nggak ada muridnya, dia urusan kalbunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan ekspos kewalian hari ini? Gak ada ekspos kewalian, ya, ya gak ada. Kalau ada orang ekspos wali, ya wali murid kali ya. Yang ada itu orang mengekspos keramat, mengekspos gaya-gaya kewalian. Bukan wali, gimana mengeksposnya? Wali itu urusan hamba dengan Allah. Maka eksposnya hanya bisa kepada orang-orang yang mana Allah. Emang di YouTube siapa yang mengerti ini wali bukan wali? Yang nonton YouTube macam-macam, ya. Mau ada 1000 orang bilang, oh kita ini wali. Kalau Allah bilang enggak masuk. Walaupun ada 1 miliar orang tidak mengatakan kita wali, tapi Allah bilang kamu waliku, jadi wali, Pak. Jadi itu bukan urusan jamaah, dan wali tidak pernah diangkat oleh jamaah kecuali wali murid ya, wali kelas itu SK-nya dari kepala sekolah tuh, wali kota ya, wali apa lagi Pak? Wali santri ya sama ya, wali nikah, wah asik gitu tuh. Baik, bagaimana dengan Habib Syekhon ya? Habib Syekhon itu, nah jadi teman-teman, wali ini ada yang mencapai kewaliannya dengan cara suluk thariqah. Berlatih Allah angkat, ini suluk namanya. Nah orang begini biasanya jadi kiai mursyid. Tidak semua mursyid wali loh Pak ya. Kalau Habib Syekhon itu masuknya ke majzub, nah, itu thariqah kedua. Jadi diangkat jadi wali karena Allah yang mengambilnya. Jadi dia ditarik, maka disebut majzub. Sampai di Jawa majduh. Ya, yang benar majzub, ya, kita ditarik oleh Allah. Nah, orang-orang majzub ini setiap saat Allah memandang kalbunya dengan cinta. Dan orang ini kalau sudah begitu, maka muncullah kegirangan di kalbunya. Di saat itulah terjadi keanehan-keanehan. Tergantung nanti karakter nasihatnya gimana dulu. Barangkali Habib Syekhon maksudnya. Jadi jangan antum bilang beliau Habib gila, jangan. Itu buruk adab tuh. Yang bilang dia gila, saya khawatir ntar keturunannya dia gila. Karena menyakiti seorang wali. Hati-hati ya. Itu Habib Syekhon. Sama dengan Habib Ja'far Allah yarham sudah meninggal, Al-Kaf ya.
benar Al-Kahf ya. Itu sama masuk ke sana tuh. Dikasih panggung lagi sama teman-teman kita santri ya. Itu nggak jelas tuh, Fatihah, itu aja nggak jelas. Tapi bagi dia itu jelas, bagi kita nggak jelas. Kalau datang sadar biasanya dia ngomong kayak orang biasa. Nah ini namanya ahwal. Jadi ahwalnya kalau datang, ahwal itu artinya kondisi-kondisi rohani yang dia tidak bisa nahan. Kalau Wan Sehon apa yang terjadi pada beliau? Nyoret-nyoret Pak. Yang biasa dicoret mobil tuh, orang-orang yang cinta sama mobil jadi coret-coret mobilnya dia. Ya kan? Ada yang dicoret bajunya, berarti orang ini suka atribut. Jadi ada organisasi tertentu datang ke beliau sowan, dicoret Pak simbol-simbolnya. Karena beliau tahu berhala di dalam kolbu orang ini adalah simbol-simbol itu. Ada yang berhalakan tadi apa? Mobil. Ada yang rumahnya pada coret-coret sama dia. Nah itu kalau Habib Syekhon lagi datang ahwalnya. Ahwal itu nggak selalu buruk, ada yang baik. Ada saya ketemu wali, kalau datang ahwalnya dibelanja dulu. Kalau dia nggak begitu Pak, bisa gawat ya. Alamnya nanti bisa kemana-mana. Ada yang diem aja ya. Kalau datang ahwal dikunci pintu dia diem aja. Ada juga begitu ya, wallahu ta'ala alam. Pertanyaannya yang Ustadz izin bertanya bagaimana dari Bu Dewi Yespita, bagaimana cara melawan rasa ngantuk yang sangat kuat saat tahajud walaupun sudah berwudu berulang kali? Ya gimana nih? Tidurnya lebih awal, betul. Tidurnya lebih awal itu satu. Yang kedua, kurangi karbo. Karena karbo itu isinya gula. Kalau dalam tubuh ini banyak gula, glukosa, kita bawahnya tidur terus. Coba mulai konsumsi sehat. Indonesia termasuk nomor 1 pada nomor 2 terbesar di dunia penyakit gula. Karena karbo Pak. Jadi kalau bukan nggak makan nasi, nggak makan namanya. Coba itu dibuang deh ya. Kalau nggak makan nasi, nggak makan, buang pikiran itu. Emang makan itu doang, ya? Kan bisa buah, ya kan? Bisa macam-macam. Itu nafsu yang ngomong itu, nafsu yang dijadikan tradisi, nafsu yang dijadikan doktrin. Nah, jangan ngomong begitu. Roti juga hati-hati loh Pak, ya, roti karbo tuh. Jangan banyak-banyak, dikit aja. Dan yang ketiga, hindari maksiat batin. Maksiat batin paling bahaya, sombong, emosional. Nah, pengalaman saya, kalau saya emosi Pak siangnya, malamnya pasti telat bangun. Udah mepet-mepet ke subuh baru bangun. Itu berarti siangnya saya marahin anak saya, atau marahin istri saya, atau kesal sama tetangga mana gitu ya, atau kita jalan dibela orang, kita balas ngebela orang, itu ngefek semua. Bukan masalah ngebelnya, tapi di sininya nggak beres. Karena di sini nggak beres, ruh kita kelelahan. Karena dia kelelahan, jiwa kita juga kecapean, dia butuh rehat, tidurnya jadi panjang. Maka kalau ngantuk, tidur aja, jangan dipaksain tahajud. Nanti pas ruku baca Fatihah lagi ya. Jadi cukup, jadi kalau yang begini nih, Bu Dewi Yespita dan mungkin teman-teman sebagian, sholat witir dulu sebelum tidur. Sampai nanti sudah jadi habit, baru nanti dipindahin ke akhir malam, jadi tahajud. Ya, agama kita nggak saklek kok, fleksibel. Khawatir nih nggak bisa witir sebelum tidur, udah habis isya setelah sholat sunnah langsung witir, boleh. Salah satu guru saya namanya Syekh Ahmad Darwis, ahli hadis, habis isya dia langsung witir, tapi isyanya lama Pak. Dia isya itu baca Quran 2 juz, 3 juz, sekarang 5 juz, langsung pada keok semua ya. Jadi saya nungguin gitu, udah 3 juz nggak selesai boleh. Ya, kalau kita juz alpukat ada 1 juz tuh. Jus apa lagi? Jus mangga gitu ya. Apakah boleh sholat memejamkan mata karena rasanya bisa lebih khusyuk? Memejamkan mata tidak diatur dalam hadis Nabi, tidak juga dalam Al-Quran. Tapi masuk ke ranah fikih. Nah, ulama ahli fikih, karena mungkin ada kasus dulu di kalangan para santri, kalau dia pejamkan mata, lagi sujud gak balik-balik Pak. Itu kan kejadian di pesantren. Saya 15 tahun Pak tinggal di pesantren, belajar dan mengajar. Itu santri kalau dia merem sujud nggak balik-balik, sujud aja, kita udah assalamualaikum dia mesti sujud. Hafal nggak ya? Kalau nggak percaya kita lihat anak bapak jangan-jangan yang pesantren begitu juga, atau jangan-jangan bapak-bapak ini pernah begitu ya, pernah ngantuk pas Ramadan tuh subuh-subuh nggak balik-balik pas sujud ya. Itu terjadi ya.
Jika memejamkan mata membuat tambah syahdu, tambah fokus, maka boleh memejamkan mata. Tapi jika memejamkan mata membuat pikiran kita kemana-mana, maka makruh. Itulah makruh hukumnya. Jadi jangan sakwa. Yang paling lucu ada seorang syekh, ya, saya nggak usah sebutnya. Bagi dia memejam mata meniru agama lain. Padahal ada hadisnya. Ya, ada hadis yang Nabi kalau ngajarin zikir Sayyidina Ali, salah satu riwayatnya ghammid ainaik, pejamlah matamu lalu bacalah nama Allah di qalbimu. Ada hadisnya. Ini pejam mata itu bukan urusan menyerupai. Kita tahu hadis apa enggak, ya. Jadi boleh dengan syarat itu, makruh dengan syarat yang tadi, ya. Pak Ahmad Romli, dalam beberapa kondisi kita terkadang belum bisa berzikir secara fokus karena beberapa kesibukan sehari-hari. Apakah zikir hanya dengan lisan tanpa menghadirkan hati dapat bermanfaat? Ya, orang sholat gak khusyuk lebih afdol daripada gak sholat. Enggak. Sepakat? Ada yang gak sepakat? Orang zikir masih melayang-layang itu lebih utama daripada gak zikir. Nah, Ibnu Athaillah itu berkali-kali mengatakan, tetaplah zikir meskipun kamu masih lalai di kolbumu, karena siapa tahu nanti Allah akan turunkan kalimat di lisanmu jatuh ke dalam kolbumu. Kalau sudah jatuh ke kolbumu, Allah angkat derajatmu. Dari masuk ke kolbu, nanti Allah buat kita yaqzah, sadar hadir. Dibaca ini yang punya nama hadir terasa dalam diri kita. Begitu terus naik. Itu beliau ingatkan. Bagi Allah semuanya mudah. Ya, bagi kita yang susah, karena kita mikirin begini. Jalan ini Pak zikir, cuma mesti berguru. Ya, kalau nggak berguru saya nggak jamin bener Pak. Takutnya setan nanti yang membimbing. Kita baca Fatihah aja ada gurunya. Baca Iqra ada gurunya nggak? Tilawati, Qiraati. Nanti tamyiz ini terjemahan sama Ustaz kita nanti ada gurunya. Masa untuk urusan alam rohani nggak ada gurunya? Sombong amat. Ini yang paling lucu, paling repot. Udah kiai, udah profesor di kampus, kiai di pesantren, nggak mau punya mursyid. Bagi dia cukup saya baca kitab. Sombong ya. Imam Ghazali selevel Imam Ghazali itu masih butuh mursyid Pak. Siapa nama mursyidnya? Abu Ali Al-Farmadi, untuk mengajarkan beliau cara berzikir kepada Allah. Padahal teknik zikir itu tahu semua. Cuma teknik ini dia nggak tahu porsinya gimana, bagaimana cara penerapannya. Ketika ketemu Imam Abu Ali Al-Farmadi baru dia tahu caranya. 10 tahun dia berlatih dengan Imam Abu Ali Al-Farmadi. Selevel Ghazali loh. Siapa hari ini profesor yang sehebat Ghazali? Ya. Kata orang kan saya dokter nih, karena di daulat di kampus jadi dokter, diresmikan. Tapi sampai sekarang secuil kuku Ghazali pun saya belum Pak. Potong nih rambut Ghazali belum sampai saya pada ke makom itu. Saking mulianya ilmu Imam Ghazali itu. Ya. Tapi hari ini orang banyak suul adab kepada beliau. Cuma karena Imam Ghazali itu menukil beberapa hadis yang dhaif dan tidak sahih dalam Ihya, itu Imam Ghazali dikecengin. Ya, berani Pak, anak-anak muda baru tamat S1, baru gelar LC, SAG, sarjana alam gaib, ya. LC langsung ceramah, MA, doktor mending. Itu berani hari ini ngata-ngatain seorang Imam Ghazali. Dia nggak ngaca ya. Dia cuma ngikutin kata seorang fulan yang meneliti kitab Ghazali, dia kemudian ikut mengata-ngatai Imam Ghazali. Dia sendiri nggak meneliti kok. Saya 2006 masih S1 itu meneliti kitab Imam Ghazali itu. Ternyata nggak seperti yang diceritakan orang. Pas dia teliti, nggak nyampe 100 hadis palsunya, nggak nyampe 50 bahkan, ada sumbernya semua. Cuma si pengarang-pengarang setelah beliau nggak ketemu riwayat itu, ketemulah 300 hadis tidak ada sumber. Pengarang Imam Iraqi, Imam Subki, tapi belakangan kan enggak. Ya. Jadi tetap zikir lisan meskipun tidak hadir hatinya. Coba cari guru nanti bimbing antum insyaallah. Terakhir, apakah masuk surga, masuk neraka itu takdir mubrom? Mubrom itu takdir yang tidak bisa dirubah. Enggak. Masuk surga, masuk neraka itu takdir mu'allaq, masih digantung oleh Allah. Kehendak Allah. Tapi ingat, Allah punya hak yang unlimited, namanya jaiz. Kita kalau belajar sifat Allah ada yang wajib, ada yang mustahil. Ada satu lagi Pak, jaiz. Jaiz ini meliputi semua nama-nama dan sifat Allah. Jadi Allah tidak ada yang boleh mensetirnya. Allah itu bebas. Nah, makanya dikatakan dalam hadis yang Ibnu Mas'ud, ada orang beramal seperti amal ahli surga, tapi telah ditetapkan di sisi Allah dia beramal dengan ahli neraka, mati masuk neraka.
Ibnu Daqiq al-Id menemukan apa sebabnya, urusan kolbu. Jadi dia taat baru di zahirnya, belum taat sampai ke dalam kolbunya. Nah, kita meminta kepada Allah, semoga kita yang hadir pagi ini, yang mengikuti kajian ini, baik dekat ataupun jauh, termasuk orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita dan mendapatkan rahmat dari Allah. Pendosakah kita, taatkah kita, semoga rahmat itu selalu bersamai. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di surganya, siapa saja yang masuk ke dalamnya akan bertemu pohon tersebut. Jika kita lewati 100 tahun perjalanan baru selesai, baru sampai di ujungnya. Semoga kita semua yang hadir ini Allah takdirkan dalam ilmunya sebagai hamba yang dapat izin berjalan di bawah pohon Tuba. Amin ya rabbal alamin. Para mursyid, para masyayikh, ini nggak mungkin kita sebut satu persatu, banyak sekali. Mereka khusus datang dari Sumatera untuk merayakan atau mengadakan, memperingati haul Syekh Abdul Qadim yang dikenal dengan Syekh Mudo. Mudo itu muda, karena beliau sebelum umur 15 sudah dapat gelar Syekh dari gurunya, ulama yang lama di Mekah, namanya Syekh Abdul Rahman, seorang mukri yang bertemu dengan Syekh Ahmad Al-Marzuqi, ahli qiraat di Mekah, dan juga Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini guru daripada Sayyid Bakri Syata, pengarang I'anatul Talibin. Sayyid Bakri Syata adalah guru daripada Syekh Mahfud Termasi. Syekh Mahfud Termasi punya kawan juga yang berguru dengan Bakri Syata, namanya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Juga ada Syekhana Khalil Al-Bangkalani. Ini punya murid banyak di Indonesia, di Nusantara, di jiran sana juga. Dari mereka-mereka inilah di Jawa ada ulama-ulama pejuang Ahlus Sunnah. Salah satunya Syekh Masyayikhina Hadratus Syekh Hashim Asy'ari qaddasallahu sirrahu. Begitu juga pendiri Muhammadiyah. Kalau tadi mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama, Syekh Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Dulu namanya Muhammad Darwish. Darwish itu artinya orang yang sedang suluk kepada Allah. Karena beliau bertemu gurunya di Mekah, namanya diganti, diberikan nama baru Ahmad Dahlan, mengambil berkah dari gurunya pemberi nama. Gurunya pemberi nama, namanya adalah Sayyid Ahmad Dahlan atau Ahmad Zaini Dahlan. Dari mereka-mereka ini di Sumatera juga muncul ulama-ulama yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah, mazhab Syafi'i, dan tariqat Sufi yang belakangan disebut tariqah Mu'tabarah. Ilmu-ilmu mereka itu dilanjutkan oleh Syekh Mudo Abdul Qadim. Beliau nama kecilnya Zainuddin. Saya baru dapat setelah buku ini selesai ditulis. Ini nggak pantas disebut buku, ya risalah kecil. Sebenarnya sudah ditasheh 2 kali, namun yang dicetak baru yang taseh sekali. Yang mentaseh langsung Abu Yazul Asfi, ya. Ditulis secepat mungkin. Jadi insya Allah nanti kita cetak lagi yang sudah ditasehnya. Terima kasih kepada Bu Rina, Pak Ansori dan timnya yang sudah nyetak semua. Syekh Mudo Abdul Qadim yang bernama Zainuddin, beliau kemudian berguru lagi kepada seorang syekh yang baru pulang dari Madinah. Kalau tadi gurunya ahli qiraah namanya Syekh Abdul Rahman, ini juga namanya Syekh Abdul Rahman. Namanya Syekh Abdul Rahman Al-Khalidi As-Sammani. Lama di Madinah. Berguru kepada seorang syekh pengamal kitab solawat berjudul Dalailul Khairat. Pada dengar? Kalau di Pulau Jawa, ini Bu ya, kalau di Pulau Jawa, di pesantren di kayak di Purworejo, di Magelang, di sampai Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan di Banten, di Jawa Barat, orang kalau mau mengamalkan dalail kitab solawat,
itu puasa dulu atau sembari puasa. Tapi kalau di Sumatera Barat khususnya agak horor kitab itu sekarang. Kalau ada orang meninggal baru baca kitab Dalail. Akhirnya anak-anak kecil takut megang kitab itu, takut bapaknya mati. Tapi dulu guru saya Al-Muqri, Abuya Syekh Dahnar baru meninggal. Beliau punya guru Syekh Abdul Malik. Beliau punya guru Syekh Abdul Malik dari Syekh Muhammad Arsyad. Lalu Syekh Abdul Rahman yang memberikan gelar kepada Syekh Abdul Qadim. Apa kata beliau? Dulu kami baca Dalail kalau ada orang sunatan, kalau ada orang hajatan, ada orang merayakan sesuatu, kami baca Dalail. Itu kabar yang beliau sampaikan. Namun sayang hari ini anak-anak muda di sana sudah nggak tahu, ya. Tapi ketika saya belajar di Pulau Jawa, kiai-kiai Jawa kemudian menyadarkan kita kembali betapa dahsyatnya kitab ini. Kitab ini dapat ijazah Syekh Abdul Rahman di Madinah dari Syekh pemegang sanad kitab ini. Syekh Dalail namanya Sayyid Muhammad Amin bin Ahmad Ridwan Al-Madani. Beliau ini pemegang banyak thariqah. Barangkali kalau dihitung 40 thariqah mu'tabarah beliau pegang. Yang diturunkan kepada Syekh Abdul Rahman thariqah Al-Muhammadiyah atau bernama As-Sammaniyah. Juga seorang Naqsyabandiyah, tapi yang diturunkan kepada beliau Sammaniyah. Beliau ini dapat dari Syekh namanya Syekh Abdul Ghani An-Naqsyabandi As-Sammani, dari Abid As-Sindi, dari Husain As-Sindi, dari pentaksis yang membaharui thariqah sufi di zamannya, ulama Madinah yang masyhur dengan nama Syekh Samman, atau yang disebut dalam kitab Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman. Beliau menyebut thariqahnya At-Thariqah Al-Muhammadiyah. Namun karena hampir semua mursyid menyebut thariqahnya Al-Muhammadiyah, maka muridnya ngasih nama menyebutnya thariqah Syekh Saman. Ini berkembang di Betawi, makanya orang Betawi dulu ada namanya Ratib Saman, masih ada di beberapa tempat. Ada juga di Palembang, saya masih dapat sanadnya. Ya. Ada juga di Palembang itu Abuya Syekh Zain Syukri. Ya, kalau nggak ada halangan tahun depan kita mau ke sana insya Allah. Ya, juga haul. Juga berkembang di daerah Banjar. Di Banjar, masya Allah, sampai hari ini thariqat Sammaniyah, bahkan mujaddidnya, pembaharunya bernama Asy-Syaikh Al-Mujaddid Abah Guru Sukumpul, yang berkembang sampai ke beberapa wilayah di Kalimantan, bahkan sampai ke Sulawesi pun masih ada. Ada namanya Sammaniyah Khalwatiyah, ada Sammaniyah Taj Yusuf Al-Makassari, bahkan sampai ke Ambon, sampai ke wilayah pesisir di Papua, bahkan sampai di Bima, ya, dan beberapa wilayah yang mungkin disebutkan satu persatu. Belakangan thariqah ini disebut thariqah Al-Mu'tabarah. Apa arti Mu'tabarah? Thariqat yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di sini kita tidak sebutkan sanad ke Nabi? Cukup ke imamnya. Ya, cukup ke imamnya. Dari imamnya sudah ketahuan pasti nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang bukan Allah, supaya lebih berkah kajian kita, maka kita bedah doa yang paling disukai oleh Syekh Abdul Qadim. Ya. Saya lebih suka menyebut Syekh Abdul Qadim dan menyembunyikan lafaz mudo, karena beliau gelar itu gelar waktu kecil. Ya. Kalau Syekh itu sempurna, kalau mudo ya berarti masih muda toh. Maka ketika saya tulis kitab Istikharah, kita tulis tanpa lafaz mudo, tapi di dalam muqaddimah kita tulis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para silsilah thariqah Naqsyabandiyah, thariqah Samaniyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, Surawardiyah, Syaziliyah,
dan semua mursyid-mursyid, masyayikh, dan juga yang mendorong penyemangat kita semua, Al-Habib Maulana Al-Habib Lutfi. Wabil khusus sahibul haul Syekh Abdul Qadim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 11, silakan dibuka ya. Ahabbul ad'iyah indahu. Dan ini sudah ada terjemahannya. Allahumma. Allahumma dalam bahasa Arab Allah. Ternyata el itu bukan bahasa Arab saja, tapi bahasa awalnya yang dipakai Sayyidina Adam menjadi akar dari bahasa Arab, akar jadi bahasa orang Yahudi sekarang, akar dari bahasa orang Suryania, Nabi Isa, itu namanya Aramaik. Al-Aramiyah. Bahasa apa? Al-Aramiyah. Mereka menyebut Allah itu dengan lafaz yang pendek. Il. Orang Arab nggak ada baca el, bacanya il. Makanya Sayyidina Jibril, Mikail, malaikat apa lagi? Israfil. Paling nggak mau nyebut nama ini ya. Israel. Itu nama-nama. Malaikat itu ada yang namanya pakai il, ada yang pakai un, ada yang pakai an. Macam-macam nama-nama malaikat. Itu mereka punya fam-fam sendiri. Jadi mereka juga punya marga-marga. Marga il, itu marga-marga tinggi. Itu malaikat-malaikat iliyin. Malaikat-malaikat yang tugasnya, tugas-tugas kalau level negara, itu level menteri-menteri. Atau tentara-tentara, jenderal-jenderal. Bintang 1, 2, 3, 4 itu mereka. Bintang 4-nya Sayyidina Jibril. Jadi namanya pakai il. Ada macam-macam ya. Ada nama yang belum kita dengar masyhur ya. Namun karena tidak semua nama malaikat diturunkan lewat Rasulullah namanya, maka kita pun terbatas pengetahuannya tentang nama-nama malaikat. Tapi dalam beberapa kitab disebut-sebut namanya. Ada Yahyail, ada yang pakai sin belakangnya, Kandias. Pernah dengar? Jadi ada malaikat yang berkhidmat membawa ayat dan menjaga orang yang baca ayat itu. Ayat kursi itu ada malaikatnya. Itu ayat kursi turun, puluhan ribu malaikat turun bawa dari Lauh Mahfuz dibawa ke sini. Berat itu. Makanya disebutkan dalam surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a." Quran ini kalau diturunkan ke gunung hancur, tapi diturunkan ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak hancur sama sekali. Beliau hanya begini, begitu. Ketika ada turun berkeringat juga bukan main. Di musim dingin, pernah umroh di musim dingin? Belum pernah, mungkin belum pernah umroh sama sekali. Berdoalah, berdoa aja, maka kapan dikabul aja terserah Allah ya. Jangan tuntut Allah lah. Ya, Allah sudah tahu semua. Kita cukup bermanja-manja kepada Allah. Itu kata Sayyidatuna Aisyah. Sayyiduna Nabi SAW ketika turun wahyu Quran musim dingin, itu orang balut semua. Beliau berkeringat saking beratnya. Faham bagaimana kekuatan tubuh Nabi. Beliau lebih kuat daripada bukit gunung, lebih kuat dari bumi, lebih kuat dari langit. Lebih kuat tubuhnya. Bumi diturunkan ke lafaz Allah bergetar. Nabi Muhammad cuma gini, saik nafas aja, cuma begitu aja ya. Pernah rep-repan nggak? Tahu rep-repan? Udah stres ya? Ini nyawa aku mau kemana? Itu bagi Nabi sedikit itu. Nggak ada apa-apanya rep-repan. Ya. Ini buya-buya para kiai ini di samping saya, mursyid-mursyid.
beberapa murid dan beliau-beliau dulu waktu jadi murid, kalau zikir Allah, Allah, la ilaha, satu masa kadang terasa berat, kadang hilang, kadang melayang. Kalau kita melayang beneran ya, melayang pikiran, bener. Kalau beliau-beliau hilang, terasa nikmatnya. Tapi kenikmatan, kelezatan itu tidak bisa direncanakan. Inilah jawaban Imam Nuttaillah. Nikmatnya zikir warid itu datangnya suka-suka Allah yang ngasih, bukan suka-suka mursyid, bukan suka-suka murid. Kenapa diberinya sesekali tanpa direncanakan? Supaya si murid rajin mengetuk pintu Allah. Rajin, supaya si murid tidak menyembah rasa, tapi menyembah yang memberi rasa. Tidak menyembah khusyuk, tapi menyembah yang memberikan rasa khusyuk. Ya. Lafaz Allah ini lafaz yang sama antara tiga agama. Al, Elohim, Allahumma. Sama nggak? Bukan cocok logi, Pak. Saya emang ngajarnya ilmu ini. Ya, di sini S2, S3, PKU, ya, kader ulama, alhamdulillah ada kelas di bawah. Kita juga ngajar salah satu yang berkaitan dengan ilmu bahasa, ilmu hadis, ilmu kritik, sanad dan selain macamnya. Nah, jadi ini bukan cocok logi ya, emang dia cocok. Ya. Allahumma. Maka jangan heran beberapa orang klaim orang Islam itu plagiat agama kami. Agama kami yang nyebut nama Allah, katanya begitu. Ini nggak ngerti sejarah dia, ilmu bahasa. Oke. Allahumma, coba baca. Allahumma, baca A itu dibuka. Allahumma, A. Allahumma. Jadi ketika baca hum, dari dalam ini dihentakkan hum. Allahumma. Merinding nggak? Kalau nggak merinding caranya belum benar. Coba lagi. Allahumma, Allahumma. Tuh, rasa merinding-merindingnya. Iza dzukirallah, disebut nama Allah pasti bergetar. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Karena Quran di dalamnya ada nama Allah, maka merinding kulit orang yang takut kepadanya. Ya. Jadi belajar makhorijul huruf, cara melafazkan huruf, salah satu thoriqoh paling cepat merasakan kedahsyatan kalimat Allah. Ya, ternyata yang baca sholawat mahasiswi saya juga, ya, mahasiswi S1 EIK, ya. Syukran lakunna. Ya. Allahumma ij'al. Nah, kalau disambung Allahumma ij'al. Ya Allah, ij'al berarti barangnya sudah ada. Kalau bukan Allahumma khluk, ya Allah ciptakan, bukan. Allahumma ij'al. Ya Allah tempatkan, jadikan. Apa yang hendak dijadikan? Fi qalbi, di dalam kolbuku yang gelap. Benar nggak kolbu kita gelap? Gelap karena duit, ya. Tapi yang hadir malam ini sudah terang, ya. Udah mulai terang nih, alhamdulillah. Ya. Pengen jabatan dan naik aja masih pusing, karena semakin naik tambah pusing. Dulu orang mengira duit, saya kalau punya duit sekian saya mau berbagi. Pas duitnya segitu udah nggak jadi berbagi. Masih ingat? Nah, yang sudah punya duit banyak, dulu mimpi mau berbagi nanti, maka jangan pernah nunggu berbagi ketika kaya. Orang yang pelit waktu miskin, waktu kayanya lebih pelit. Orang lagi miskinnya pelit, kayanya medit. Ya. Bakhil. Kalau bahasa Arabnya syahih, itu medit kalau bahasa kitanya. Ya. Jadi jangan nunggu kaya dulu buat berbagi aja, berbagi semampu kita toh, insya Allah. Allahumma ja'al, ya Allah tempatkanlah, hidupkanlah, di dalam, bukan ala, bukan atas, di dalam, berarti bahannya sudah ada, sumbunya sudah ada.
Minyaknya sudah ada, bahan bakarnya sudah ada. Coba bayangkan lampu lama, lampu lentera. Kalau kita dulu belum ada listrik, namanya apa? Templok apa? Gitu deh ya. Antum bahasanya macam-macam soalnya. Kalau di kampung namanya apa, Bu ya? Lampu damar. Cimporong. Aduh, namanya lebih keren lagi. Lebih aneh lagi. Cimporong. Ya, bukan ciampea ya. Apa? Pusuang. Aduh, saya pusing lagi istilahnya. Bahannya sudah ada, sumbunya sudah ada, wadahnya sudah ada. Bahan bakarnya dulu dari minyak damar atau dari minyak apapun. Minyak tanah belakangan. Dulu sebelum ada minyak zaitun. La syarqiyah wala gharbiyah, enggak perlu diambil dari mana-mana, dia sudah ada bahannya di dalam. Jadi kalau ingin menghidupkan kolbu, enggak usah melirik kiri dan kanan. La syarqiyah wala gharbiyah. Minta kepada Allah, Allah selalu menatap ke dalam kolbu. Ketika orang berdoa, Allah maja'al fi qalbi nurah, ya Allah hidupkan cahaya di dalam kolbuku. Kira-kira cahaya apa? Ya. Allahu nurus samawati wal ard. Surat An-Nur ayat 35. Allah lah pemilik cahaya langit dan bumi. Lalu ada lafaz mathalu nurihi kamishkat. Perumpamaan daripada nurnya, ini nur yang kedua, kata Imam Qadhi Iyad, dinukil dari murid imamnya sahabat dalam tafsir yaitu Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hibrul ummah. Apa kata beliau? Nur athani nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika disebut, ya Allah, di dalam kolbuku gelap, tidak ada cahaya. Kolbu kita nggak perlu lampu seterang sehebat Istiqlal ini. Nur apa? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hidupkan nur Muhammad di dalam kolbuku. Kalau nur Muhammad hidup di dalam kolbu, disebut namanya, kita akan rindu kepada yang punya nama. Maka tadi waktu mahal qiyam pasti terasa nikmat sekali, ya. Terasa rindu nggak tadi? Atau orang berdiri, kita berdiri, ya lumayan lah ya. Kenapa kita berdiri ketika ada baca mahal qiyam? Karena kita malu kepada pohon, malu kepada bebatuan, malu kepada hewan-hewan. Ketika Nabi lewat, mereka sambut. Maka kita menghadirkan nur itu dalam kolbu. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah ngelirik kiri kanan, pandang di dalam diri. Nanti nurnya Allah terbitkan. Sebut saja namanya. Apa ciri-ciri nur setelah terbit? Gampang tersentuh disebut namanya. Kita belum bertemu secara fisik, tapi kita merindukannya. Aneh nggak? Aneh ya? Kita jatuh cinta kepadanya, padahal kita tidak pernah bertemu beliau. Ya. Jadi nur di situ, nur siapa? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi Muhammad, nurullah. Makanya dalam Haikal Ma'arif kita baca Ahadatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ada versi keduanya, Muhammad Nurullah. Itu. Jadi nur di situ yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana caranya supaya nur itu hidup? Nah, ini kita baca cepat. Pada pendengaranku nur, bukan telinga, pendengaran. Bedakan telinga dengan pendengaran. Orang punya telinga semua, tapi yang dapat pendengaran bercahaya disebut nama nabinya, dia merindukannya. Itu. Wa fi basari nura. Bukan di mata ini, tapi pada kekuatan yang Allah berikan pada mata ini, bahwa dia melihat dengan keberkahan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya cuma cerita
pengalaman, yang pengalaman saya cuma secuil dibandingkan Imam Abul Abbas Al-Mursi. Kata kawan, halu ente halu, haluin kali. Ya. Dia nggak bisa membedakan pengalaman ruhani dengan kasyaf ruhani. Beda halu dengan pengalaman. Kalau halu itu dibuat-buat, dihadir-hadirkan, dibayang-bayangin gitu. Enggak, kalau ini memang nyata sekali terjadi pada orangnya. Imam Abul Abbas Al-Mursi, pengarang Hikam, Imam Syaziliyah di zamannya, kata beliau, jika aku memandang sesuatu dan tidak melihat nur Muhammad padanya, maka aku menilai diriku murtad. Kita berapa kali murtad menurut Imam Mursi? Imam Abul Abbas Al-Mursi menganggap orang yang begitu, kalau dirinya dia murtad, bagi muridnya enggak. Berat jadi wali ya. Berat jadi wali itu. Maka kita berdoa, meskipun kami enggak pantas jadi walimu ya Allah, minimal kami cinta kepada mereka ya Allah. Kan kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Datang orang kepada Nabi. Apa kata dia? Ya Rasulullah, Abu Darda orangnya. Nanti engkau masuk sorga, kalau beruntung kami masuk sorga, tapi engkau sungguh tinggi makommu, kami entah di mana. Nabi ngerti maksudnya. Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Hadis Bukhari. Abu Darda, tenang. Kamu cinta siapa? Nanti engkau akan bersama dengannya. Jadi cinta pasangan dalam mencintai Nabi Muhammad. Cinta kawan dalam mencintai ajaran Nabi Muhammad. Cinta guru dalam mencintai ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu beliau halu enggak? Saya mau tanya, Imam Abul Abbas Al-Mursi nabi atau bukan nabi? Gurunya Ibnu Athaillah, pengarang Hikam. Jika terjadi pada beliau, mungkinkah terjadi pada umat sekarang? Beliau bukan nabi, terjadi pada diri beliau. Sekarang kita bukan nabi, mungkin gak terjadi pada kita? Mungkin, bahkan sekarang lebih mungkin. Karena masa sudah begini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan semua makomat-makomat dulu pada umat ini, umat akhir zaman. Ya, ini doa selesai nanti kita baca, kita ijazahkan semua. Siapapun silakan diamalkan. Ya, nanti ada tambahan di situ yang mahal. Ya, bagian belakangnya itu. Baik, kita lanjutkan. Wa an yasari nura. Ya Allah, tidak hanya di pandanganku, di pendengaranku nur, tapi pada kiriku, kananku, hadapanku, belakangku, atasku, bawahku. Yasar, kiri. Ya. Ini ketinggalan yaminnya nih ya. Kanan, depan, khalfi, belakang, fauqi, atas, tahti, bawah. Semuanya nur. Dulu Syekh Mudo Abdul Qadim berkalam ke murid-muridnya. Muridnya itu ada namanya Syekh Jian. Syekh Jian itu gelarnya Datuk Fatih. Muridnya ini beliau, samping saya. Ya. Ada juga muridnya Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik itu mertua dari yang duduk di samping saya ini. Beliau juga punya murid namanya Syekh Mukhtar. Syekh Mukhtar punya murid Syekh Muhammad Surin. Syekh Muhammad Surin, ini beliau pelanjutnya. Syekh Abdul Qadim punya kawan namanya Syekh Muhammad Jamil. Dan juga muridnya Syekh Muhammad Ilyas. Pelanjutnya, ini beliau juga ada ternyata. Beliau pelanjut dari murid yang kelima atau berapa di situ, Syekh Muhammad Kanis. Syekh Muhammad Kanis punya murid namanya Syekh Hasan Basri yang mendidik saya waktu kecil. Beliau mengijazahkan beliau berdua, dan uniknya nama mereka bertiga ini sama. Siapa namanya tadi? Ingat gak? Riz, orang Padang tuh suka nama pakai R. Riz Wandi. Tapi panggilannya lain-lain. Ya Bu ya. Beliau Buya Wang, Rizwan Wang.
Kalau ini masih sama, beliau juga sama, Buya Riz. Ya. Di belakang saya, yang pertama mendidik saya dan mengijazahin, mohon maaf Buya, dibelakangi. Beliau Abuya Kasril Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Thariqatnya satu aja. Zikirnya lembut, Allah, Allah. Beliau ini pelanjut Syekh Ilyas, kawan daripada Syekh Abdul Qadim. Kawannya, ya. Banyaklah. Ini Buya-buya, ini anak beliau ya, cucu, alhamdulillah. Jadi saya dikelilingi oleh orang-orang yang ya masya Allah lah ya. Dan sampai hari ini beliau-beliau ini masih buka zawiyah atau surau tempat suluk. Orang zikir 10 hari, 20 hari, 30 hari, bahkan 40 hari. Mau lebih juga boleh. Ya, benar Bu ya? Mau lebih juga boleh. Ya. Nah, Syekh Abdul Qadim berpesan kepada guru-guru beliau ini. Apa kata beliau? Jadikan langkahmu langkah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang salah faham. Dikira buat tulisan pakai kaki, melangkah lalu dibuat kaligrafi Muhammad pakai kaki. Sopan enggak? Nama ente ditulis pakai kaki, sopan enggak? Nama kita ditulis pakai kaki, sopan enggak? Tapi kemasukan, kesusupan bliss. Maka dia taruh ya tempurung tuh di kakinya, satu kanan. Dia buka langkah yang disebut langkah silat. Mulailah gerak. Digerakkan, dia kira digerakkan Allah. Betul semuanya izin Allah, tapi yang ini Allah nggak ridho. Ini jalur gelap, jalur nar, jalur zulumat, bukan jalur nur. Dia melangkah, katanya ini gerak dari Allah, langkah Muhammad. Dia tulislah nama Muhammad dengan kakinya. Ini kesusupan iblis, berhasil iblis menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu yang disebut langkah Nabi Muhammad. Ya, langkah Nabi Muhammad mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ajaran beliau? Ajaran beliau al-hilm, bersikap lembut, tidak cari lawan. Nabi Muhammad bahkan sudah dilawan pun beliau tidak kemudian membalas. Kalau kita masih mending, lu jual gua beli ya kan. Kalau di bahasa kami dulu, lawan tak dicari, bertemu pantang lari tak dielakkan. Nabi Muhammad gak begitu, ngikutin wahyu. Lawan tidak dicari, ketemu tunggu dulu kata Allah lawan atau tidak. Dan itu terbukti di perang di perjanjian Hudaybiyah. Nabi bawa senjata lengkap, kalau mau hancur itu kafir di Mekah. Tapi beliau mundur. Sampai Sayyidina Umar bersuara keras. Lalu kemudian beliau tobat 40 hari 40 malam. Begitu Rasulullah. Maka siapapun di sini yang hadir adalah pejuang-pejuang dakwah. Jangan bernafsu dalam dakwah. Bedakan girah dengan nafsu syahwat. Kalau pakai nafsu, takbirnya enggak menggetarkan hati, tapi bikin jengkel. Tapi kalau dengan girah, takbirnya membuat kolbu tenang, penuh cinta kasih. Gerakan itu yang mau kita hidupkan. Ya, insya Allah. Ini doa yang inti setelah itu. Waj'alni nura. Ini doa dari Nabi. Jadikan aku ya Allah, hambamu yang hina ini ya Allah, izinkan aku ya Allah lebur dalam nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya menerjemahkannya begitu? Jika terbit bulan purnama, masih terlihatkah bintang-bintang? Hilang. Jika terbit pelita sang surya matahari, masih kelihatankah bulan? Gak kelihatan. Jika cahaya yang Allah hidupkan di dalam ini
disertakan hadir saat nur purnama Nabi Muhammad hadir terbit, di saat sang surya Nabi Muhammad terbit, maka nur kita lebur dalam nurnya, cahaya kita lebur dalam cahayanya. Kenapa? Cahaya ini adalah pantulan dari cahayanya sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nama baginda Nabi Muhammad adalah Nur. Salah satu nama beliau adalah Nur, ya. Nah, inilah yang disebut fana fi nuri Muhammad. Ini jarang dibahasakan orang. Biasanya cuma fana fi ismillah, fana fillah, fana fi zatillah, fi sifatillah. Tapi ada satu yang dilupakan, padahal ini doanya kita baca. Fana fi nuri Muhammad. Apa arti fana? Fana itu artinya lenyap, binasa. Lenyap, binasakan dirimu, matikan dirimu sebelum mati. Bagaimana mematikan diri sebelum mati? Kita simpan hawa nafsu, dahulukan kolbu, ikuti sang panglima kolbu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kolbunya bercahaya, ikut serta dengan cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cahaya ini kalau sudah terbit mesti dirawat. Mobil atau tadi lentera, lampu, jika habis bahan bakarnya, kalau sekarang listrik habis pulsanya, kita apain? Kita isi ulang. Maka cara isi ulangnya ini yang mahal, ini yang ada setelah itu. Maka menambahkan doa untuk menjelaskan kepada murid rahasia doa, itu salah satu sunnah para ulama-ulama awal seperti Sayyidina Ali, Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, sampai kepada imam-imam kita yang hidup hari ini. Makanya Allahumma anta salam cuma 3 lafaz, sekarang menjadi sekian lafaz, karena ulama kita menambahkan supaya ada keberkahan. Di sini ada tambahan dari beliau, Allahumma nawwir qalbi bidzikri la ilaha illallah. Ya. Apa tadi lampu? Apa tuh yang ditarik itu? Vung itu. Apa yang gede lentera itu? Apa namanya? Temporong tadi. Cempor. Setrong apa? Itu kalau kita mau ngidupin, kita pompa dulu nggak? Pompa dulu. Mompa kolbu, lafaznya la ilaha illallah. Ya. Kenapa kemudian ada titik jalan zikir? Diambil dari ubun-ubun, kalau di Syaziliyah dari ujung kaki. Ya. Diambil dari pusar, ditarik ke ubun-ubun, dibawa ke bahu kanan, dihunjam illallah, supaya dipompa. Ketika dipompa maka cahayanya terang benderang. Maka lihatlah tadi si lentera, si lampu, awal kita genjot begitu, cahayanya luar biasa. Itulah sebabnya ketika mata memandang pertama kepada cahaya, mata kita silau, pingsanlah si murid atau hilang kesadarannya sesaat. Disebut karam atau fana. Ya, pasti ada di antara kita lagi zikir tiba-tiba hilang kesadaran. Itu bukan setan. Itu karena cahaya terbit. Begitu mata kita silau. Mata kita silau. Ya, itu rahasia sebenarnya yang terjadi. Karena cahaya di sini lebih kencang dari cahaya matahari. Cahaya matahari paling silaunya di sini. Tapi cahaya di dalam kolbu ini, dia bisa membuat kehilangan kesadaran sesaat. Tapi kalau cahayanya nambah terus, nah itu namanya wali majzub. Wali majzub itu setiap detik per detik bertambah terus. Makanya mereka nggak sempat kembali kesadarannya ke bumi. Disebut wali majzub, ketarik terus oleh cahaya itu. Ya, di Pulau Jawa, di Madura pun saya ketemu. Kemarin baru meninggal ada seorang Habib di Banjar, ya, baru meninggal. Habib Rafi, seingat saya namanya. Itu baru meninggal juga. Itu wali-wali majzub, cahaya di kolbunya terus, ya. Jadi jangan sering-sering minta cahaya yang kencang itu, ya.
Ntar nggak balik-balik dikira gila sama orang. Bukan, itu bukan gila. Justru dia di atas kecerdasan orang biasa. Karena nur tadi 70.000 tabirnya, lapisannya. Di dalam satu nur ada lagi 70.000. Di dalam satu nur 70.000 lagi. Gak ada ujungnya. Kadang-kadang orang mengira baru dapat, wah saya sudah jadi wali nih ya. Wali apaan? Wali murid, wali nikah. Antum paling cepat kalau bahas begituan ya. Jadi nawwir qalbi ya Allah, kalau bahasa bebasnya, pompalah kolbuku dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa ahli zikir baca ini, ahli thariqah baca ini berefek, tapi orang awam mohon maaf baca ini nggak ada efek karena tidak tahu cara teknik mompanya. Ini ayah saya jago mompa itu, yang paling pojok pakai batik. Itu dulu kita juga mau mompa nggak hidup-hidup, tapi giliran mompa 3 kali beres. Nah itu hebatnya mursyid. Mursyid dapat izin daripada gurunya, gurunya dari gurunya bersambung kepada Rasulullah SAW. Kalau mereka mompa kolbu murid, langsung terbit cahaya di kolbunya dengan izin Allah dan syafaat Rasulullah. Siapa yang merasakan itu? Dia telah merasakan syafaat pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Nabi berdoa, doa kita sudah hafal semua. Allahumma a'inni ala dzikrik. Yang doa ini siapa? Nabi Muhammad. Ya Allah, bantulah aku. Ngapain? Menyebut namamu. Yang ngajarin doa ini maksudnya lagi ngasih kita syafaat. Siapapun yang di kolbunya Allah izinkan disebut nama Allah, berarti dapat syafaat doa Rasulullah. Jadi syafaat itu sudah dimulai semenjak di dunia. Semenjak di dunia. Jangan hanya urusan dunia minta syafaat, urusan bisnis minta datang ke kiai, datang ke mursyid. Saya nggak minat sama yang begituan. Walaupun dia bawa sekian kotak tuh ya. Apa tuh sekian kotaknya? Dolar. Nggak minat kita. Kita minat dia bawa kolbu. Belakangan baru kotaknya dibawa, nggak apa-apa. Kolbunya dibawa. Kolbunya dibawa. Ngaji, karena thariqah, guru-guru kita ngaji. Thariqah pertama itu ngaji dulu kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Boleh kita terjemah, wahyu pertama, thariqah pertama itu Iqra, ngaji. Coba yang dibaca apa? Iqra bismi rabbik. Bacalah nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu, penciptamu? Allah. Maka yang dibaca nama Allah. Nah, masuk ke doa yang kedua. Waqshif sirri. Ya Allah, sirku. Sir ini tempat Allah menyimpan namanya, sifatnya, nama-nama tentang Allah, penjelasan tentang sifat-sifat Allah itu disimpannya dalam sir. Boleh kita sebut kayak library, maktabah, perpustakaan. Bahkan sir ini boleh kita artikan dengan apa? Tempat Allah menyimpan rahasia-rahasia. Itu sir. Kita kalau nyimpan rahasia di tempat terdepan, di halaman rumah, atau di kolam kamar, di kamar lagi, terus dikasih tembok. Kalau pakai ada box kan, ada box khusus tuh. Itu ditempel ke tembok Pak. Biar nggak bisa dibawa orang kemana-mana. Sir ini Allah tempelkan kepada ruh. Tapi kita nggak tahu bagaimana cara Allah mengaitkannya. Mengkait, muqayyad. Apa kata beliau? Waqshif sirri. Ya Allah, sirku, tempat engkau menyimpan pengetahuan tentangmu, sedang tertutup ya Allah. Maka tolong dibuka. Berarti kita minta bukanya ke guru atau ke Allah? Ke Allah, tapi berkah ajaran guru. Maha guru siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bisa membuka sir berkah jasa guru, dan sang maha guru adalah baginda Rasulullah, wajib berselawat
dan mendoakan guru dan menyenangkan hati mereka jika mereka masih hidup. Wajib. Lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak disebut berterima kasih kepada Allah, bersyukur sampai kita berterima kasih kepada makhluk. Dan makhluk yang paling berhak pertama kali kita berterima kasih adalah orang tua dan guru, yaitu Rasulullah SAW. Orang tua ruhani Rasulullah, guru rohani Rasulullah, baru orang tua fisik, baru guru-guru kita. Ya. Oleh karena itu di sini diulang Allah, Allah, Allah. Ya, coba baca sama-sama. Wakshif sirri, ayo. Wakshif sirri bidzikri Allah, 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 Muhammadur Rasulullah SAW. Nah, orang yang rajin memupuk kolbunya, sirnya dengan baca Allah, 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 maka bahan bakar sang nur tadi tidak akan pernah putus habis. Mungkin sumbunya rusak, Allah ganti. Mungkin wadahnya rusak, Allah akan perbaiki dan sempurnakan. Sering sebut Allah, Allah. Siapa yang di kolbunya ada nama Allah, Allah, itu kolbunya langsung dipandang oleh Allah. Jadi Allah itu cuma pandang kolbu yang ada namanya, sama nama nabinya. Nggak ada lagi. Orang-orang yang di kolbunya tidak ada nama tersebut, itu orang-orangan, Pak. Yang ngomong Rasulullah. Apa kata beliau? Mohon maaf ya. Masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Ini hadis sahih Bukhari. Perumpamaan orang yang menyebut nama Allah di dalam kalbunya dan orang yang tidak menyebut nama Allah, seperti orang yang hidup itu yang zikir dan orang yang tidak menyebut namanya itu mati, bangkai jalan. Ini bahasa terjemahan kasarnya begitu. Kalau terjemahan halusnya, perumpamaan orang yang zikir itu orang yang spiritnya hidup. Kalau nggak zikir, spiritnya nggak hidup. Itu bahasa halus, Pak. Mau bahasa yang mana antum? Mau sirnya hidup, kolbunya hidup? Mau. Maka ambil ilmu ini dari ahlinya. Ya, ambil dari ahlinya. Sering dengar nama Allah? Kenapa tidak ada efeknya? Karena tidak tahu cara menyebutnya, tidak tahu cara menyuapinya. Maka mesti kita menyuapi kolbu. Nggak sanggup sendiri, minta tolong kepada guru. Jadi mohon maaf nih, walaupun di sini sudah gede-gede, udah bisa makan sendiri. Dulu waktu makan dia bantuin ibu nggak? Waktu umur 1 tahun, 2 tahun, ya dibantuin. Kalau lupa umur 3 tahun masih lupa, dianterin, diingetin. Itulah guru, ngingetin murid yang mau diingetin. Ada juga yang nggak mau diingetin, tersinggungan. Saya zikir mulu kok diingetin. Ya, ada juga yang begitu. Jangan zikir riya, tersinggung dia. Saya ini ikhlas kok, bilang nggak ikhlas. Kalau udah begitu, sulit didik dia. Udah ngerasa gede sebelum masanya. Udah ngerasa mateng sebelum dia mateng. Ini yang berbahaya, ya. Dan itu terjadi banyak, ya. Beliau-beliau ini sudah makan garamnya udah bertahun-tahun. Murid awalnya, masya Allah, lama-lama nyerang beliau, ngata-ngatain gurunya, ya Bu ya. Ini kayaknya wajah-wajah yang pernah dikata-katain muridnya. Ya, wajah-wajah yang ketemu dipuji-puji, cium tangan, belakang, apa itu makomnya. Murid bisa jadi juri. Datang ke mursyid ini bilang, makomnya segini nih. Datang sini, ini orang mursyid makomnya lebih tinggi dari mursyid yang itu. Datang ke mursyid fulan, apa kata dia? Si anu itu nggak keramat, nggak kasyaf. Masa dia nggak tahu nama saya? Sejak kapan standar mursyid tahu nama ente? Ya? Ada nggak standar mursyid tahu nama kita? Rasulullah aja ketemu orang nanya, kamu siapa? Nanya Rasulullah.
Kalau nama rohani Rasulullah tahu, kalau nama fisik kan Rasulullah nggak tahu semua. Ya. Wasyrah ruhi bidzikri hu Allah, ya. Ya Allah, lapangkan ruhku. Nah, ruh ini ternyata terpenjara kalau tidak masuk nur tauhid. Nur tauhid simbolnya huwallah. Huwallah. Coba Allah dibaca. Allah. Belakangnya dibacanya apa? Allahu. Baca ayat kursi depannya. Allahu la ilaha illa hu. Benar gak? Maka hu itu nama Allah. Zikir dengan lafaz hu itu lanjutan dari zikir Allah. Zikir dengan lafaz Allah itu adalah puncak zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah adalah puncak semua zikir. Afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir paling puncak la ilaha illallah. Di dalam puncak itu ada lapisan-lapisan inti. Inti pertamanya Allah, Allah. Inti keduanya hu. Ada lagi inti di dalamnya yang tidak boleh dibuka di majelis ini. Ya, yang tidak semua mursyid juga diberi. Apalagi cuma murid. Ya. Inilah yang dikalamkan Allah. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ilmu ma'rifat ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah hai Muhammad kekasihku, ar-ruh itu urusanku, suka-sukaku. Aku mau bagi, aku bagi. Enggak aku bagi yang aku simpen. Kepada siapa rahasia disimpan? Kepada orang ember atau kepada orang yang bisa jaga rahasia? Maka orang-orang yang bisa jaga rahasia Allah akan dititipkan, diilhamkan di dalam ruhnya nama yang menjadi inti lafaz hu. Karena di dalam hu itu ada lagi lafaz, di dalamnya ada lagi huruf, di dalam huruf itu ada lagi huruf. Hanya Allah yang tahu. Karena Allah lah yang maha tahu, maka dia hanya berikan kepada kekasih sang pemegang rahasia. Mungkinkah kita sebarkan ceritakan rahasia ke orang yang suka cerita? Ya mungkin, nih ngomong nih, ini rahasia nih jangan ceritain ke orang nih Ntar datang lagi, ini rahasia nih jangan cerita. Itu mah bukan rahasia bro. Ya, rahasia itu kokoh-kokoh. Oleh karenanya, kalau belum lolos dalam zikir la ilaha illallah, belum bisa masuk ke zikir di atasnya, ke dalamnya. Karena la ilaha illallah itu hisni, bentengnya Allah. Ya. Maka semua mursyid kita ini khatam zikir 70.000 la ilallah kali 7 tuh gimana? Dan seumur hidup mereka ulang 70.000 kali 7. Udah pernah zikir begitu belum? Pasti protes. Apa ini? Kok zikir kayak hitung-hitung? Ya. Antum duit ngitung nggak? Ya, ngitung duit banyak. Kok masih dihitung? Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, zikirlah sebanyak-banyaknya. Banyak itu berapa? 1.000 banyak nggak? Berarti boleh dong zikir 1.000. 10.000 banyak? 70.000 banyak? Kali 7? Berarti angka-angka ini termasuk zikir banyak. Cuma orang-orang thariqah sekarang zaman ini, sejauh pandangan kita yang lemah ini, yang mau berzikir dengan cara-cara, dengan lafaz dan angka-angka yang tak terhingga itu. Zikir dulu dengan angka, lama-lama angka hilang. Asik dengan yang punya nama. Kalau sudah dengan punya nama nggak perlu angka. Itu kata Imam Ghazali. Imam Ghazali dari yang disebut oleh Imam besar. Imam Ghazali buat kriteria sufi. Salah satu kata beliau di jilid pertama Ihya. Kalau engkau telah musyahadah, sudah memandang Allah, sudah fana pada Allah, angka tidak perlu. Nggak perlu ada zikir pagi sore. Kenapa? Detik per detik kolbumu merasakan pandangan Allah. Ruhmu merasakan
hembusan Allah. Kalau sudah begitu, nggak perlu pakai one day one juice. Karena setiap nafasnya dia pasti baca Quran, baca ayat, baca zikir. Setiap nafas. Karena kita belum begitu, kita lagi belajar zikir. Ada zikir pagi, zikir sore, zikir habis sholat. Benar nggak? Kita dalam sholat aja masih ingat dunia. Benar? Gimana antum terus bilang nggak perlu zikir dengan angka? Nabi ngajarin pakai angka. Angka 33 munculnya di hadis atau di hadas? Angka 33. Orang yang mengatakan tidak boleh zikir dengan angka, mulutnya berhadas. Karena di hadis ada, Pak. Yang ngajarin 33, 10, 25, 100 kan Nabi. Itu kan contoh. Emang kalau 99 jadi bid'ah. Kalau 101 jadi bid'ah. Kurang 33, 32, bid'ah enggak? Kan enggak begitu, ya. Jadi zikir dengan angka itu adalah sunnah masyru'ah min hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita lanjut. Jadi boleh zikir pakai hu, bukan hu bahasa orang Indonesia. Lagi ada temannya dibully, hu. Itu mau beda. Ini hu-nya pakai ha besar. Coba ha besar. Ha. Hu, rasakan Pak, ya. Coba mau menikmati sedikit, ya. Coba pejam matanya semua, pegang dadanya. Bayangkan dari ujung kaki, naik ke dada, ke wajah sampai ke punuk, turun, Allah. Lagi dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun, Allah. Sekali lagi, Allah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu teknik zikir surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Jadi Quran itu antum ambil bagian mana aja, kata Abu Ya Said Muhammad, khuz ma syi'ta lima syi'ta, dalam kitabnya Ababul Farj. Ambillah dari Quran sesukamu untuk sesukamu. Maka ulama kita dari dulu zikir, kalau tadi ujung kaku sampai ujung itu hanya teknik. Nanti buya-buya kita ada lagi dari pusar, dan terasanya nikmat sekali kalau mau mengikutinya, ya. Dan itu bukanlah bid'ah. Untuk apa teknik tadi? Supaya pikiran tidak melayang kemana-mana. Makanya dikunci pakai jalan zikir, disebut namanya jalan zikir, titik-titik zikir. Bahasa Arabnya latifah, titik-titik halus di dalam diri. Dan itu miliaran di dalam diri. Di dalam titik itu ada titik lagi. Di dalamnya itulah ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, doa yang penutupnya, Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatik. Ya Allah, terangi kalbuku dengan nur hidayahmu, hidayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama nawwartal arda min nuri syamsik, sebagaimana engkau cahayai bumi dengan cahaya matahari. Kalau bumi tidak dapat cahaya, pohon tumbuh atau tidak? Enggak tumbuh. Penyakit banyak. Maka jika nur ini tidak ada di kolbu, muncullah penyakit sombong yang tadi dijelaskan Buya. Mungkin iri, dengki. Mau dia kiai, mau dia ustadz, mau diwali-walikan sejuta orang, kalau enggak ada nur Muhammad di kolbunya, maka iri dengki bersemayam. Tambah ilmu, tambah iri. Tambah dalil, tambah iri. Karena dalil dia gunakan untuk menyerang orang yang dia iri, untuk merendahkan orang yang dia merasa sombong terhadap orang yang dia rendahkan. Nih, hati-hati. Oleh karenanya, benarlah kata guru-guru kita dulu, jika ingin belajar zikir, tuluskan niat. Kalau tidak, apa yang terjadi? Kamu tambah ilmu, tambah sombong. Tambah pengalaman rohani, tambah sombong.
ntar merasa wali sendiri antum untuk ngomong. Kalau nggak lewat saya nggak sah wali ente. Ya. Emang wali ente doang. Emang Allah sekedril itu. Itu orang Badui itu yang begitu ngomongnya. Kata orang Badui, Allah marhamni wa Muhammadan wa la tarham siwana. Ya Allah rahmati saya dan Muhammad saja, selain kami nggak usah. Di depannya ada Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi mereka senyum-senyum aja. Kenapa? Badui. Jadi kalau ada yang begitu saya anggap Badui, wali Badui. Ya, mau jadi wali Badui? Abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Selama-lamanya dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, wahai yang maha merahmati. Lalu beliau kemudian ikhtitam dengan doa, Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah, jadi kalau sudah dizikirkan, lalu diberikan doa, ya Allah bersihkan kolbuku anisyirki wal kufri, ya, dari syirik. Syirik itu salah satunya riya. Riya itu enggak hanya suka dipuji, takut dicaci, itu bagian dari riya. Kita ngikut Buya nih, guru-guru kita mursyid, karena takut dicaci orang, disesatkan orang, takut disebut gila, kita enggak jadi ikut mereka, malah ikut nyerang mereka. Itu bagian dari riya yang tersembunyi, hati-hati. Jadi riya ada dua, apa aja? Riya suka dipuji, dilihat orang lalu dipuji. Yang kedua, takut dicaci. Dan penyebab seorang murid khianat kepada gurunya yang nomor dua itu, takut dicaci, takut disebut sesat seperti gurunya, takut disebut gila seperti beberapa orang yang emang udah gila belajar tarekat tambah gila, sebagaimana orang sombong belajar tarekat tambah sombong. Jadi ini wallahi demi Allah, saya jarang-jarang sumpah dengan nama Allah, nggak ada orang gila belajar tarekat. Yang ada orang tarekat belajar tarekat tambah gila, orang sombong belajar tarekat tambah sombong, ada. Tapi kalau dia ngikutin tarbiyah gurunya, sembuh dia dari penyakit kolbunya, insya Allah. Wan nifaq, ya, kemunafikan. Munafik itu banyak sekali. Munafik yang paling bahaya, kata Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin jilid 4, lisanmu baca Allah, la ilaha illallah, kolbumu tidak mengikutinya, tidak mentasdiknya. Inilah kenapa perlu tadi dibawa dari pusar, dibawa ke ubun-ubun la ilaha, dibawa ke bahu kanan illah, lalu dihunjam Allah, supaya kolbu ikut. Jadi itu bukan bid'ah, itu bagian daripada ijtihad para ulama dan mereka ijma. Jadi semua ulama thariqah membolehkannya. Jadi ijma itu tidak hanya ahli usul fikih, ada ijma ulama ahli tasawuf, mereka membolehkannya, ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa ditutup dengan salawat? Tidak adalah doa yang dibaca dipanjatkan lalu tidak ditutup dengan salawat, melainkan doa itu tidak terangkat, dia akan tertahan di bumi. Seperti kajian kita malam-malam kemarin yang ikut kajian hikam, doa bukan maksa Allah. Satu, Allah sudah tahu belum apa yang akan terjadi pada diri kita? Apa yang kita minta sebelum kita lafazkan Allah sudah tahu. Maka doa bukan memberitahu Allah. Nah, ini banyak yang doa lagi ngasih tahu Allah. Berarti lebih tahu ente dong daripada Allah. Lebih alim ente dong daripada Allah. Enggak ada dong sifat Allah bernama ilmu. Itulah kenapa banyak doa orang itu tidak mujarab, tidak berkah. Kalaupun dikasih tidak berkah. Karena dia lahin ghafil, dia lalai kepada Allah SWT. Jadi kita biasakan salawat. Nah, salah satu salawat favorit beliau salawat tafrijah nariyah.